Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya mahasiswa-mahasiswa saya? Selamat datang di kelas Reni Respita. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pada akuntansi perusahaan dagang. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, maka kali ini yang akan dibahas adalah siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Sebelumnya, kita lihat dulu apa saja karakteristik dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. Ciri-cirinya yang pertama, usaha yang dilakukan adalah membeli dan menjual kembali barang dagang tanpa mengolah terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan akun persediaan barang dagang. Dan yang ketiga, memperhitungkan harga pokok penjualan. Nah, sangat berbeda dengan perusahaan jasa, di mana barangnya tidak kelihatan atau yang dijual hanya berupa servis atau layanan. Kalau perusahaan dagang yang dijual adalah berupa barang dagang. Tapi karakteristiknya barang dagang ini tidak diolah atau tidak dirubah bentuknya terlebih dahulu. Jadi kegiatannya adalah membeli barang dagang dan langsung menjualnya kembali. Maka nanti akan ada akun persediaan barang dagang dan juga akan memperhitungkan harga pokok penjualan. Kemudian, apa saja sih transaksi-transaksi yang biasanya terjadi di dalam sebuah perusahaan dagang? Yang pertama tentu membeli barang dagangan, bisa dengan tunai atau dengan kredit. Kemudian mengembalikan barang dagangan jika misalnya barang tersebut rusak. Kemudian menerima potongan pembelian. Kemudian yang kelima, membayar beban angkut pembelian. Yang keenam, menjual barang dagangan baik tunai maupun kredit. Yang kedelapan, menerima kembali barang yang dijual. Dan yang kesembilan, memberi potongan penjualan. Nah, akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang sesuai dengan transaksi-transaksi yang terjadi tadi. Yang pertama, akun persediaan barang dagang, kemudian akun pembelian, akun retro pembelian dan pengurangan harga, akun potongan pembelian, akun penjualan, akun retro penjualan dan pengurangan harga, dan akun potongan penjualan. Nah, kemudian masuk kepada syarat pembayaran perusahaan dagang. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika dalam sebuah transaksi terdapat salah satu saja syarat dari yang keenam ini, maka jelas bahwa transaksi tersebut terjadi secara kredit. Misal yang pertama, syarat 2/10 N/30. Artinya, potongan 2% akan diberikan bila pembeli melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Jangka waktu N pelunasan ialah 30 hari setelah tanggal transaksi. Jadi, jika seorang pembeli ingin memperoleh potongan sebanyak 2%, maka pembeli tersebut harus melunasi utangnya paling lama 10 hari setelah tanggal transaksi. Misalnya, transaksinya tanggal 2 Januari 2020. Maka cara menghitungnya adalah tanggal 2 dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, 10 hari. Jadi jika ingin mendapatkan potongan sebesar 2%, maka si pembeli harus melunasi utangnya paling lama 10 hari setelah tanggal transaksi. Nah, N itu artinya adalah jangka waktu pelunasan itu paling lama adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, 2/10 1
1/15 N/30 sama saja artinya. Artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapat potongan 2%. Tetapi jika pembayaran dilakukan lewat batas 10 hari sampai 15 hari akan mendapat potongan 1%. Pembayaran neto paling lambat 30 hari. Nah, ini ada sambungannya. Kalau pembeli ingin memperoleh potongan 2%, maka harus melunasi paling lama 10 hari setelah tanggal transaksi. Atau kalau masih ingin dapat potongan 1%, maka harus melunasi paling lama 15 hari setelah tanggal transaksi seperti yang tadi. Kalau transaksi 2 Januari 2020, maka tanggal 12 Januari akan mendapat potongan 2%. Tapi kalau dilakukan dari tanggal 13, 14, 15, 16, dan 17, maka yang diperoleh hanya 1% saja potongannya. Dan N/30 artinya paling lama utangnya harus dilunasi 30 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian yang ketiga, syarat N/60. Artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal transaksi jual beli. Yang keempat, EOM, end of month. Artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan. Yang kelima, N/10 EOM. Artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Nah, kalau misalnya yang keempat tadi, jika transaksinya 2 Januari, maka harus dilunasi paling lambat adalah 31 Januari. Tapi kalau nomor 5, berarti kalau transaksi terjadi tanggal 2 Januari, maka harus dilunasi paling lama adalah tanggal 10 Februari. Itu artinya yang nomor 5. Kemudian yang keenam, COD, cash on delivery. Artinya pembayaran harus diserahkan pada saat barang diterima pembeli. Setelah syarat pembayaran, maka selanjutnya adalah syarat penyerahan barang. Ada 4. Yang pertama adalah FOB atau Free On Board Shipping Point, menetapkan bahwa barang dagang diserahkan di gudang penjual. Nah, akibatnya biaya pengangkutan barang menjadi tanggung jawab pembeli, risiko atas barang menjadi tanggungan pembeli, dan transaksi dianggap telah terjadi dan dapat dibukukan sejak barang diserahkan di gudang penjual. Yang kedua, FOB Destination Point menyebutkan bahwa barang dagang diserahkan penjual di gudang pembeli. Akibatnya, biaya pengangkutan barang menjadi tanggungan penjual, risiko barang selama pengiriman menjadi tanggungan penjual, dan transaksi dianggap sah jika barang telah diserahkan di gudang pembeli. Nah, perhatikan perbedaannya. Kalau shipping point diserahkan di gudang penjual dan destination point diserahkan di gudang pembeli. Sehingga kalau shipping point itu diserahkan di gudang penjual, maka semua risiko yang terjadi sampai barang tersebut di gudang pembeli menjadi tanggung jawab dari seorang pembeli tersebut. Nah, karena transaksi tersebut telah sah di gudang penjual, maka kalau ada risiko rusak, hilang barangnya, itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Berbeda dengan destination point, transaksi itu telah sah di gudang pembeli. Maka jika sah di gudang pembeli, semua biaya yang dikeluarkan, semua risiko yang ditanggung akan ditanggung atau dirasakan oleh penjual, maupun kerusakan atau biaya-biaya yang ditimbulkan akan ditanggung oleh seorang penjual, karena transaksi tersebut sah baru di gudang pembeli. Nah, itu perbedaan antara shipping point dan destination point. Yang ketiga, chief cost insurance and freight.
artinya penjual menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian barang. Yang keempat, CIFIC atau Cost Insurance and Freight Inclusive Commission, artinya sama dengan CIF namun ditambah dengan biaya komisi. Nah, ada beberapa jenis jurnal yang biasanya dilakukan dalam pencatatan dari sebuah perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa hanya ada jurnal umum, maka nanti di sini akan ada jurnal umum dan jurnal khususnya. Yang pertama kita lihat dulu jurnal umum. Ada dua metode pencatatan dalam jurnal dalam sebuah perusahaan dagang. Yang pertama adalah metode fisik atau periodik. Pada umumnya digunakan perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif murah, tetapi sering terjadi. Dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagangan akan dicatat dengan mendebit akun pembelian, sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan bank kredit akun penjualan. Nah, ini contohnya transaksi dan jurnalnya pada perusahaan yang menggunakan metode fisik atau periodik dalam melakukan pencatatan. Misalnya nomor 1, pembelian barang dagang secara tunai, maka jurnal umumnya adalah pembelian di debit, kas di kredit. Sebaliknya kalau dengan kredit, maka pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Kemudian yang ketiga, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai, kas debit, retur pembelian dan pengurangan harga kredit. Sampai yang ke-14, penerimaan pelunasan piutang, kas di debit dan potongan penjualan debit serta piutang dagangnya di kredit. Nanti akan lebih jelas jika melakukan latihan-latihan. Yang kedua, sebaliknya, metode perpetual pada umumnya digunakan perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif mahal dan tidak sering terjadi. Dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagangan akan dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli, sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya. Contohnya ini, misal yang pertama, pembelian barang dagangan secara tunai. Kalau tadi di metode fisik, di debitnya adalah pembelian, maka kalau di metode perpetual, debitnya adalah persediaan barang dagangan. Kemudian kalau terjadi penjualan, misalnya transaksi pada nomor 5, penjualan barang dagangan secara tunai, maka kalau tadi di metode fisik cukup kasnya saja yang di debit dan penjualannya yang di kredit. Tapi kalau dengan metode perpetual ini, kasnya di debit, penjualan di kredit sebesar harga jualnya. Nah, ada satu lagi tambahan jurnalnya adalah harga pokok penjualan debit dan persediaan barang dagangan di kredit sesuai dengan harga pokoknya. Nah, itu perbedaannya. Selebihnya hampir sama saja dengan metode pada metode fisik. Kemudian ini contoh soal yang saya tugaskan minggu lalu. Kita lihat bagaimana pembahasannya. Untuk yang pertama, 2 Juni itu melakukan pembelian secara kredit. Nah, jurnalnya adalah pembelian di debit dan utang dagang di kredit 2 juta rupiah. Kemudian tanggal 4 dilunasi utangnya. Nah, lihat tanggal 2 transaksinya terjadi secara kredit karena ada syarat 2/10 N/30. Kemudian tanggal 4-nya dilunasi, maka baru 2 hari jaraknya, berarti didapat potongan. Nah, caranya utang dagangnya dihapuskan dibalik dengan di debit,
kasnya yang dibayarkan hanya Rp1.960.000 dan mendapatkan potongan Rp40.000. Caranya adalah dengan mengalihkan 2% dikali dengan Rp2.000.000. Kemudian tanggal 6 Juni itu membeli perlengkapan secara tunai, itu sama saja dengan jurnal umum, perlengkapan debit, kasnya kredit. Kemudian tanggal 8 itu melakukan penjualan secara kredit. Nah, lihat di debitnya adalah piutang dagang Rp5.000.000 dan penjualan di kredit. Ini kita gunakan adalah metode fisik ya. Kemudian tanggal 9 itu dikembalikan barangnya sebanyak Rp1.000.000 yang terjadi pada tanggal 8 tadi karena barangnya rusak biasanya. Maka jurnalnya retur penjualan dan pengurangan harga debit, kreditnya adalah piutang dagang. Berarti piutang dagangnya ini dikurangi sebanyak Rp1.000.000 karena rusak. Sehingga tanggal 10 Juni saat dilakukan pelunasan, jurnalnya adalah kas yang diterima Rp3.920.000, kemudian potongan penjualannya Rp80.000 dan piutang dagangnya Rp4.000.000. Piutang dagangnya tinggal 4 juta karena sebelumnya 5 juta awal dikembalikan 1 juta, tinggal piutang dagangnya 4 juta dihapuskan. Kemudian kas yang diterima tinggal Rp3.920.000 karena si pembeli itu mendapat potongan sebanyak 2%. Caranya adalah 2/100 dikali dengan Rp4.000.000 adalah Rp80.000, sehingga sisa kas yang diterima seorang penjual tersebut tinggal Rp3.920.000. Oke, selanjutnya saudara silakan mengerjakan latihan-latihan yang ada di sini untuk mempermudah dan supaya saudara lebih terlatih lagi dalam menyelesaikan soal-soal pada perusahaan dagang. Nah, ini jurnal umum. Silakan saudara buat jurnal umumnya dengan metode fisik seperti cara yang saya lakukan pada latihan yang tadi. Ini juga soal untuk CV Tiara, silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan boleh saudara tanyakan di grup. Kemudian setelah jurnal umum kita masuk kepada jurnal khusus. Jurnal khusus adalah tempat mencatat transaksi-transaksi sejenis yang sering terjadi selama perusahaan beroperasi. Nah, karena perusahaan dagang itu transaksinya tidak mungkin sedikit, maka jurnal umum saja tidak akan cukup dan akan kewalahan melakukan rekapitulasi dan juga memposting atau memindahkan ke dalam buku besarnya, sehingga diperlukan jurnal khusus namanya. Jadi jurnal khusus adalah tempat mencatat transaksi-transaksi sejenis yang sering terjadi selama perusahaan beroperasi. Jadi ada beberapa jurnal nanti, jurnal khusus yang khusus mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, memungkinkan pembagian pekerjaan. Yang kedua, pemindah bukuan ke akun buku besar. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Dan yang keempat, menghemat biaya. Karena tidak mungkin semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang itu dicatat dalam jurnal umum seperti pada perusahaan jasa, karena akan banyak transaksi-transaksi sejenis yang terjadi. Misalnya dalam bulan tersebut sekian pembeliannya, sekian penjualannya, sehingga dibutuhkan jurnal khusus. Kita lihat apa saja jenis jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dan harta lainnya secara kredit. Ingat, pembelian itu secara kredit. Nah, ini kolomnya. Silakan saudara buat kolomnya di buku catatan. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang dipergunakan untuk mencatat pengeluaran uang. Semua kas yang dikeluarkan dicatat di sini.
buat jurnalnya atau kolomnya di buku catatan saudara. Yang ketiga, jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang dipergunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Ingat, hanya mencatat barang dagang yang dijual secara kredit. Dibuat kolomnya. Yang keempat, jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang dipergunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang. Nah, semua transaksi-transaksi yang menyebabkan kas di perusahaan tersebut bertambah maka akan dicatat pada jurnal ini, jurnal penerimaan kas. Ini bentuk kolom atau tabelnya, silahkan dibuat. Kemudian yang terakhir adalah jurnal umum atau memorial. Jadi jurnal umum juga ada dalam jurnal khusus, yaitu jurnal yang berfungsi untuk mencatat transaksi yang tidak terdapat dalam jurnal khusus. Misalnya ada retur, nanti akan dicatat di sini.